Annyeonghaseyo, ya Robun. Nah, hari ini kita mau ngadain review lagi nih. Tapi kita sekarang lebih spesial karena kita nggak sendiri dari anggota unit kita. Kita udah ditemenin sama teman kita dari Drakor Class. Boleh kenalkan Annyeong. namanya? Halo, saya Dwi Tobing. Nama penanya Cho Swini dari Drakor Class. Eh, Nah, Salam kita kenal. sebelumnya kita perkenalan dulu Rio, MC-MC-nya ini ya, dari Hmm. Sake. mungkin mungkin kalian udah kenal saya. Nah, karena Siapa ya? saya Mungkin sering ada siapa di ya? video KSI. Ini yang Kenalkan, paling nama saya Noverio. Saya sebagai di unit ini sebagai ketua unit ini. Nih, Oke. ini. 안녕하세요. 제 이름은 오토입니다. 반갑습니다. Ya, Jadi saya nih. sebagai wakil ketua di divisi Takejo KSI Surabaya. Nah, Oke, di salam divisi kenal. Nah, mungkin di sini banyak yang belum tahu. Kenapa mungkin kita dari latar belakang dulu ya. Apa itu Sakejol, apa itu Drakor Class. Jadi mungkin kita bisa sharing di awal mengenai satu sama lain, mengenai organisasi kita masing-masing. Nah, sebelumnya mungkin Kak Jo mau sharing apa itu unit apa itu organisasi Drakor Class. Plus. Nah, Mungkin bisa sharing. Siapa duluan nih? Kak Tuan Jo ya, rumah duluan dong, silakan. dong. duluan. Oh, tuan rumah Kamu. dong. Tuh. Nah, kita persilakan yang perempuan dulu. Soalnya kita laki-laki semua nih. Duh, baiklah. Sekali lagi halo, selamat malam teman-teman semua dari KSI. Kami dari Drakor Class sangat berterima kasih ya sudah diundang tampil di acaranya KSI saat ini. Drakor Class ini intinya adalah kumpulan tulisan-tulisan yang terinspirasi dari drama Korea, tapi tidak terkhusus drama saja ya. Tapi kita juga bahas K-pop, kita juga bahas budayanya, traveling ke sana gitu. Jadi kami semua ini sebenarnya disatukan oleh dua hobi, dua kesukaan. Suka menulis dan suka sama budaya Korea gitu. Jadi awalnya kita disatukan sama kita ketemunya di satu komunitas menulis. Kalau mungkin abang-abang di sini tahu ya, namanya Klip, kelas literasi ibu profesional. Nah, lalu sebagian dari kami ini ternyata doyan drakor gitu. Terus kita bentuk lagi, mulai cuman ngobrol-ngobrol doang ya, ngebahas drakor yang lagi seru, Opa, Oni gitu. Oninya sedikit lah, udah pasti ya kita ngebahas ya Opa ya kan Ya, ya. Nah, jadi lama-lama kita pikir masa kita gini-gini aja gitu. Akhirnya bikin tantangan, challenge karena kita semua suka menulis. Jadi kita buat challenge-nya 30 hari, 30 tema menulis. Gitu. Setelah itu kita pikir what is next gitu ya, kita bikin apa lagi. Akhirnya kita bersepakat ayo kita bikin website aja, kita apa namanya ya, diformalkan lah bentuknya Ya. gitu. Disitulah 10 Oktober 2020, iya 10 Oktober 2020 kita launching dengan Drakor Class, www.drakorclass.com. Awalnya kita yang menulis, kita ada juga sempat IG live ya, kita punya acara live di Instagram juga, tapi sekarang kita lagi fokusnya ke podcast, ada di Spotify, podcast, lalu kita tampil setiap bulan di acaranya radio RPKFM, Johayu Show, sekali sebulan gitu. Itu terus tetap menulis, kita punya TikTok, kita punya Instagram pasti, Twitter dan begitu. Tapi intinya adalah core bisnis, core activitiesnya itu menulis tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan drama Korea, film Korea, budaya Korea gitu. Karena menarik sekali sih ya, banyak yang bisa dibahas dari budaya mereka ini. wah, Begitu. Wah, jadi Jadi, jadi mhm. awalnya ya mungkin dari itu ya dari hobi Mm-mm. dan
hobi dan apa Kumpul, basa-basi, kumpul, bahas catering, drama-drama yang hip. Iya. Jadinya komunitas. jadi komunitas. Ya, jadi intinya kita kan terinspirasi ya. Setiap kita nonton drama Korea, apa ya, atau film Korea, kita pasti dapat sesuatu kan. Tentang Ya. apa aja, soalnya misalnya kita nggak cuma sekedar ngebucin gitu loh. Itu teman-teman Ya. ada yang nulis tentang apa, tentang keuangan, tentang psikologi, tentang home, apa tuh yang terakhir itu yang perawatan di rumah sakit itu loh, gitu. Apa sih Home clinic. Ya lupa, apalah, tar nanti gue cari di tulisannya. Terus jadi maksudnya kita nggak sekedar itu musik-musik klasik yang di Squid Game gitu. Jadi banyak hal yang bisa dibahas dari situ, banyak hal yang bisa. Nah, kami merasa terinspirasi dan mau membagikan inspirasinya kan. Gimana caranya? Ya tentu dengan tulisan gitu, dengan podcast. Jadi orang lain pun bisa mendapatkan inspirasi yang kami dapatkan. Itulah harapannya gitu loh ya, berbagi kebahagiaan gitu loh. Sharing ke Betul. yang lain. Iya, Biar iya, nambah pengetahuan ke orang-orang apa itu Korea juga. Betul, nggak sekedar ini ya. Maksudnya kan kita juga tahu ada stigma negatif ya dengan yang menonton. Nah, itu menurut kami sih itu memang salah personal orangnya ya. Ya nggak sih? Kan hobi apapun dari bisa jadi sudut negatif pandang kan. orang lah. Ya. Gitu. Karena semua nggak tentu bisa menerima. Betul. Disaring terlebih dahulu. Benar. betul. Gitu deh. Itu dari Drakor Class ya. Jadi kita intinya itu kita dapat inspirasi, kita suka menulis ya. Caranya ya dengan sesuatu yang kita suka ya, kan gitu ya. Iya. Dari suka jadi kumpul. Sekarang udah kumpul, diresmikan. Iya, dibikin jadi website. Semoga kedepannya tambah banyak penggunanya atau anggotanya, semakin bisa buat event lagi. Terima kasih. Ya nanti boleh nih kita mungkin collab sama KSI dengan Drakor Class hostnya ya. Ya, siap. Tunggu. Ya. Asik. Nah, jadi kita mau kasih info mengenai mungkin yang nonton di sini dari followersnya Drakor Class juga mungkin belum tahu apa itu Sagejo KSI. Jadi saya awali dengan mengenai KSI Surabaya. Jadi KSI adalah suatu institut sekolah di mana kita bisa belajar Korea dengan guru-guru bukan hanya dari lokal maupun juga guru-guru yang langsung dari Korea. Nah, di KSI sekarang kita membuka kelas online maupun offline. Jadi kalian yang mungkin ada yang tinggal di Jakarta, tinggal di luar pulau, di Makassar, dimanapun, kalian juga bisa join KSI karena bisa online. Dan terutama KSI, kalian kalau bisa lulus, kalian bisa dapat sertifikat yang dimana sertifikat itu bisa dipakai untuk pengajuan visa seperti visa kerja ataupun visa studi di Korea. Jadi visanya disupport oleh pemerintah Korea yang dikeluarkan oleh KSI. Jadi sangat rekomendasi. Nah, selain untuk belajar juga, KSI ini tempat wadah untuk teman-teman yang mau menerima ingin mencari informasi mengenai beasiswa, lapangan pekerjaan, kegiatan budaya. KSI ini sangat banyak kegiatannya, bukan hanya berfokus pada pendidikan, tapi mereka banyak kegiatan seperti webinar, terus kelas budaya, nonton bersama, dan banyak sekali. Dan setiap tahunnya itu juga ada kegiatan pertukaran mentor antara murid KSI dengan orang Korea. Jadi dia selama kurang lebih 10 minggu
dia akan Mhm. intinya sharing antara budaya kita dengan budaya mereka gitu. Dan juga setiap tahunnya juga ada beasiswa dari Institut KSI yang dari pusat Korea Selatan untuk anggota KSI di seluruh dunia. Gitu. Oh, oke. Seperti itu. Jadi nggak hanya KSI ini fokus pendidikan aja. di bawah departemen apa ya? Maksudnya di bawah kan kayak di bawah kedutaannya langsung apa gimana KSI ini? KSI ini itu kalau di sini itu kayak kantor cabang. Dia punya di Koreanya dia emang udah punya universitas sama kantor yang gitu. Dia punya cabang di hampir seluruh dunia. Hampir lah beberapa seluruh dunia itu ada di KSI. Dan di Indonesia sendiri nggak hanya di Surabaya, dia ada di Jakarta, Bandung, Jogja. Yang baru itu ada di Sulawesi kalau nggak salah. Itu baru KSI itu. Jadi selain di Surabaya ini bisa kok kita join di KSI tapi di cabang terdekat rumah kita. Oke. Gitu. Ini kata Armi ini di bawah Kementerian Pendidikan Korea Selatan ya. Nah, wow. Oke. Ya. Karena kan sekarang mungkin banyak institut pendidikan bahasa Korea yang online maupun offline yang dimana mereka setelah kita lulus mungkin ngeluarin ijazah ya sekedar ijazah udah lulus kan. Ini lulus level Korea misalnya contoh level beginner atau level medium atau level atas. Advance. Tapi kan mereka belum ijazah itu belum tentu diakui oleh pemerintah Korea. Apalagi untuk pengajuan visa atau prosedur yang lain. Ya. Oke. Nah, terus apa itu Sagejo? Jadi Sagejo di KSI itu kita ada unit kegiatan di mana mahasiswa tidak hanya untuk belajar, tetapi mahasiswa juga dikembangkan untuk menjadi berpikiran kreatif. Contohnya ada unit review film, yaitu kita Sagejo. Ada juga review drama, ada juga unit K-pop dance, K-pop apa aja Rio? Selanjutnya K-pop. Ada K-musik, K-beauty, K-food, dan bicara Korea intermediate. Banyak lah. Itu salah satu unit yang ada di KSI untuk tahun ini. Mungkin tahun-tahun berikutnya akan nambah lagi. Soalnya kemarin ada rencana mau nambah unit vlogging atau konten-konten kreator ya video-video itu, tapi sayangnya kurang ada peminatnya, makanya intinya diundur. Jadi tetap 6 unit yang masih bertahan. Jadi unit film itu salah satunya Sagejo, unit kita Sagejo. Ya. Artinya 4 season, 4 musim. Artinya 4 musim. Sagejol artinya 4 musim. Oke. Ya, karena kayaknya semua musim itu film selalu ada. Saya nggak ngerti Sagejol artinya apa ya, gitu. Untuk menambah hasanah ini bahasa Koreaku. Jadi di unit ini nanti kita biasa setiap minggu kita nonton film bareng, film Korea. Setelah itu kita review di Instagram Live, kita sharing, diskusi. Jadi filmnya seperti ini. Apa makna-makna skin yang punya makna-makna kebudayaan Korea itu gimana? Boleh nih nanti kita collab di ini ya, collab di podcast kayaknya boleh nih. Kita podcast suka review drama atau drama film, bener? Apakah ending, prediksi ending gitu, atau first impression, boleh nih ya? Nanti aku ke, ya kan kita bikin podcast. Aja ke Armi lah. Oke, nanti kita collab ya, podcast ya.
Eh, Ya, ya. Nah, nah terus salah satunya unit kita juga mengadakan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan review maupun kolaborasi dengan organisasi lain. Salah satunya dengan drakor kelas Kita kali drakor ini. kelas ini dan kita spill sedikit. Setelah ini Nah, minggu-minggu berikutnya kita mau juga mengundang profesional seperti tahun kemarin. Tapi ini hmm? lebih naik tingkat lah. Ini kalau kemarin masih lokal Indo, Oh, Levelnya ini kita beda nanti ya. langsung dari Korea. Gitu. oh. Wah, langsung. Biasanya Itu kalau spill ngundang dikit lah. profesional apa tuh? Profesional kayak lokal udah pernah ngundang siapa? Profesinya apa? Ah, untuk tahun kemarin kita mengundang salah satu profesor di Oh, dari universitas ternama di Jawa Tengah. Itu oh, salah satu oke. kenalan teman kita. Untuk Hmm? kali ini juga teman dari mentor kita orang Korea. Oh, Nah itu jadi oh, kita spill dikit lah itu. Nanti oh, sebelum nanti. itu untuk teman-teman area yang bertempat tinggal di Surabaya sekitarnya juga bisa ada kegiatan offline kita di sana. Dan Oke. tetap stay tune di IG Sagejal untuk KSI. informasi lebih lanjutnya ya. Oke. Jadi itulah spill kegiatan kita tahun ini. Gitu. Sip. Baik. Keren. Yuk Kita mulai untuk aja bahas untuk film. review. Kali ini kita bakal nge-review film yang berjudul The Admiral Roaring Shuren. Keren. Yaitu atau kita kenal dengan pertemuan Myonggo. Benar nggak? Myonggo. Pyonggyang. Nah, itu. Myongryang. Itu. Mungkin dari merupakan Kak Jo, Kak Jo udah apa? Mungkin Kak Jo punya bisa dijelaskan mengenai jalan cerita sedikit mengenai film ini. Iya. Ini sinopsis ya, sinopsis. Aku Ya. ini baru fresh, baru selesai nonton soalnya. Wah, Dari kemarin aduh. mau Juga- nonton dikit, akhirnya baru tadi kelar ya. Intinya ini film perang kan, film perang. Ya. Ini backgroundnya tahun berapa sih? Sebentar, ini kan Tahun daripada kita 1592 sampai 1598 pada masa invasi Jepang ke Korea. betul. Nah, kalau sinopsisnya ya bisa dikatakan ini kisah si admiralnya ya, admiral namanya Yi Sun Shin. Yi Sun Shin. Dan kayaknya dia di depannya dikisahkan sedikit ya, kayak Yi Sun Shin ini sempat dipenjarakan ya, dianggap pengkhianat ya kalau nggak salah. Tapi begitu masuk ke sesi perang berikutnya dia langsung dilepaskan gitu, berhubung kayaknya mengingat dia memang secara strategi perang dia selalu menang ya, kelihatannya begitu. Ya kan gitu. Jadi ini kalau aku lihat sebenarnya hanya film ini mengisahkan satu bagian kecil ya dari keseluruhan perang itu, dan hanya satu pertempuran si Sun Shin ini yang diceritakan. Nah, jadi sinopsisnya adalah kisah bagaimana si Sun Shin ini menyiapkan pasukannya yang sudah sangat ketakutan karena mereka kan kalah perang terus ya, kalah sebelumnya mereka kalah. Makanya si Sun Shin itu diminta untuk kembali dan ayo kamu dong yang maju gitu sama rajanya ya. Kalau nggak salah, ini gue suka salah nih soalnya biasa kan dengarnya bahasa Korea, baca subtitle bahasa Inggris, mikirnya bahasa Indonesia, jadi agak suka butuh penyesuaian berkali-kali sebetulnya. Nah, jadi si rajanya minta dia yang maju dan dia sendiri kelihatannya ya di awal-awalan kelihatan sangat bukan ragu. Itu sih yang aku salah satu langsung aja kecampur-campur ya di antara sinopsis dia sebagai panglima, dia tidak menunjukkan perasaannya kan gitu ya.
Tapi kayak kita penontonnya lihat dia juga ini gimana ya kan gitu ya. Tapi nggak Timbang mungkin lah, mundur. timbang. Bimbang dia juga ini gimana Timbang. ya. Kita cuma 13, terus yang 12. sononya ada 12, yang sononya Ya. ratusan ini dan semua orang dan lucunya bukan lucu. Terus dia tuh yang ditanya bukan armada yang aku takutkan kan dia bilang gitu ya, tapi Iya. anggotaku yang sudah ketakutan duluan gitu. Jadi mentalnya udah kalah gitu. Kalau Iya. istilah anak sekarang kan udah kena mental kan Iya. gitu. Jadi sinopsisnya sih itu bagaimana seorang panglima memang berjiwa seorang panglima ya, kesatria. Bagaimana caranya harus kondisinya apa itu mau nggak mau harus maju kan gitu ya. Mau kalah, mau menang, bikin strategi, maju. Tuh nggak ada pilihan lain gitu. Jadi sinopsis ceritanya adalah bagaimana si Sun Sin menyiapkan anggotanya, pasukannya dengan apa yang ada dan maju perang dan dia berstrategi gitu. Jadi bukan maju sembarang jatuhin diri ke jurang gitu loh. Dia juga ya kan, dia survei kan, Iya. dia lihat oh nanti perangnya pasti di sini. Nanti- Mereka kan rencananya begini gitu kan. Ya. Dia cek Dia cuacanya Dia cek. gimana gitu. Iya, dia lihat Soalnya cuaca, dia lihat gimana. kondisi ini, gitu. Dia berstrategi gitu dan Terus dia kan kalau artinya nggak ya salah berstrategi dengan punya apapun yang ada. apa? Dia kan juga ada apa mata-mata kan untuk yang dari dia. Iya, betul. Yang terakhir mati ya. Oh ini maaf ya para pendengar, ini adalah spoiler tebal-tebal, bukan spoiler tipis-tipis lagi. Tipis. Tapi ini film lama ya, 2014. Cuma Iya. tetap ini ya, 2014. film lama bener, ada di streaming Netflix. Jadi kita bisa menonton secara legal. Dan kisah-kisahnya nih walaupun sudah sangat lama, aku rasa tetap ini ya, tetap relevan Iya. lah buat kita Karena- sekarang, buat diambil nilai-nilainya. Nama Admiral ini itu udah terkenal gitu di santero dunia. Karena dulu emang kita mungkin orang-orang kenalnya ketika kita baca-baca apa itu buku-buku sejarah. Tapi sekarang karena perkembangan modern, Admiral ini dipakai untuk karakter hero di permainan. Oh Itu juga gitu. Akhirnya nama Yusun Shin ini juga akhirnya tambah terkenal lah untuk di Oh gitu. dunia gitu. Ya, soalnya Oh. kan Ini karena lah. film ini kan Oke. saya dikasih sedikit spoiler ya lagi ya. Oke. Jadi kan awalnya Lee Sun Sin ini kan dia terpojok kan. Dia kan mau nggak mau, sedangkan pasukan Jepang udah mau ngepung, istilahnya udah OTW lah ke Selat Jepang, Selat Korea. Lalu kan dia mau nggak mau, gimana ya caranya? Akhirnya kan dia cari, mikir-mikir, terus dia sudah punya ide. Tapi di dalam pikirannya dia belum ngungkapin kan ke pasukannya. Cuma pasukannya udah ada yang mau menyerah kan waktu itu kan. Lalu dia potong kepalanya. Ya mungkin di film ini ada, kalian harus sedikit, ada Ya. sadisnya sedikit-sedikit. Nah, Iya. lalu ya kan, Lebih tepat banyak-banyak sih ya. Iya. Lebih tepat adegan sadisnya banyak-banyak. Iya, Soalnya Yang nggak tahan. background-nya yang nggak perang. tahan ya. Namanya perang loh gitu Perang. loh, bukan lagi. Terus kok. lalu dia kan setelah itu mungkin kapalnya kalau nggak salah kapalnya terbakar kan, dibakar. Kapal apa? Kapal awal. Kapal kura-kura. Kapal kura-kuranya ya. awal mau Ya, perang. di awal, itu di kan awal. kapal terbesarnya dia itu dibakar. Dia kan sempat pasukannya juga, oh ini nggak ada harapan lagi. Gimana ini? Maksudnya Jepang pasukannya kalau nggak salah 300 kapal, pasukannya Ya. kapal yang tersisa itu 12 kapal. Lalu dia 12. dia berusaha gimana caranya ayo maju. Nah, pihak Korea ini positifnya mereka kompak. Oh oke, aku dukung kalian, aku percaya harapanku aku kasihkan ke Admiral. Ya udah kita maju sama-sama. Nah, majunya dia nyusun strategi. Jadi semua kapal di dekat pulau nanti sebagai backup untuk perang. Jadi dia maju hanya dengan satu kapal sendirian. Si Kapten Lee Sun Shin ini dengan para krunya yang dalam satu kapal itu. Nah, kerennya ini yang berbeda dari film bajak laut atau film perang lainnya.
dia itu gimana caranya hanya satu kapal tapi bisa ngancurin dengan begitu banyak kapal yang Ya, di Jepang, pihak Jepang kan. betul. Dan kalian ingat nggak apa adegan yang satu kapal dengan dia dikumpuli oleh kalau nggak salah Iya, empat kapal empat itu ya. kapal ya. Iya, Lalu udah dikepung gitu. dia strategi kan itu kan sudah banyak pasukannya juga mati kan yang di kapal itu. Dia kan mikir aduh gimana ya, itu kan maksudnya pertaruhan kan. Ya udah pakai meriam, itu kan resiko kapalnya mereka juga meledak kan. Juga kena, Kondisi iya. juga kena kan. Akhirnya ya udah mau gak mau kan, ya udah akhirnya untungnya mereka berhasil. Dan sayangnya pihak Jepang kekurangannya kalau saya lihat pribadi itu mereka tidak ada kekompakan satu sama lain. Ada adegan di mana yang kaisar pertama itu kan mau mati, dan kaisar yang di belakangnya itu yang paling tinggi, mereka kan harusnya bisa membantu, tapi mereka tidak mau membantu. Jadi mereka tidak kekurangan kesatuan lah. Makanya Iya. Langsung mundur itu kan, begitu yang maju itu kan yang pirate ya, yang bajak laut kan yang maju. Dan kayaknya kalau si bajak laut itu kayaknya dendam pribadi sih sebenarnya. Jadi dia mau, ya kan terakhirnya kan dia yang maju 1 lawan 1 gitulah kira-kira. Walaupun nggak 1 lawan 1 juga ya, 1 lawan banyak ya itu sebenarnya gitu. Cuman ya kelihatan sekali ya di film itu gitu. Tapi ya lagi-lagi aku sih tidak mau mengomentari dari sisi sejarah. Ntar salah ngomong lagi gue. Aku nambahin nih. Nih ada komen nih dari teman kita yang Yisun Shin, Hero Marksman Mobile Legend. Nah, ini salah satu yang bikin nama Yisun Shin ini terkenal di kalangan anak muda saat ini juga. Karena dia dilambangkan karakter tertentu di sebuah game. Jadi dia akhirnya orang-orang yang main game itu juga sedikit enggaknya tahulah sejarahnya, ini tuh hero berasal dari Korea yang dulu terkenal di perang ini gitu. Jadi selain Korea terkenal oleh King Sejong, Yisun Shin ini berada di nomor 2-nya lah intinya gitu. Itu. Tadi makanya itu film ini tuh masih banyak orang yang nonton meskipun udah lama ya. Nah, film ini merupakan film karya nyata, jadi mungkin banyak kan yang pikir bisa nonton, mungkin ini fiktif, gak mungkin lah, kok bisa satu kapal ngalahin begitu banyak. Tapi ini kisah nyata. Nah, ini kan kisah nyata si Laksamana Yisun Shin ini, dia punya 2 taktik perang yang saya dapat ya dari film itu, memanfaatkan arus di lautnya Korea. Dia kan sudah menguasai, jadi dia sengaja memancing Jepang di arus itu. Nah, dia juga survei di awal itu, dia survei jenis kapal. Jadi dia kapalnya Jepang itu cenderung tajam, lebih ke bawah ya mungkin ya bahasanya. Lebih ke bawah. Kalau Korea itu lebih jadi makanya dia itu pasang jebakan di kawat-kawat di bawah laut gitu. Kalau di kisah nyatanya ya, taktik nyatanya seperti itu. Nah, ini Yisun Shin ini kenapa kok bisa terkenal setelah kejadian itu? Dia itu kan menandakan kalau nggak salah itu perang Jepang dan Korea berakhir. Nah, lalu dia dibuatkan monumen di sekitar, kalau kalian ke Korea di Seoul, di sekitar Gyeongbokgung. Di sekitar Gyeongbokgung Palace itu nanti kalian bisa ketemu patungnya Yisun Shin itu. Karena rakyat Korea itu benar-benar lebih masih sosok pahlawan lah. Kalau nggak ada Yisun Shin mungkin Korea nggak bisa merdeka. Iya, ini dia ada triloginya ya.
The Admiral, Roaring Currents, Hansan, Rising Dragon, Noryang, Sea of Death. Ini triloginya kelihatannya tiga tokoh yang berbeda ya? Atau tapi Yisun Shin trilogi loh. Oh, Hansan, Rising Dragon. Ah, oke. Kita nantikan ini mudah-mudahan. Oh, ini tahun ini loh. Yang ininya, yang triloginya ini Hansan, Rising Dragon, filmnya 2022. Nah, mungkin dari tadi ini kita sampai itu ya, Pak? Pak Karakter. Bogem itu ya. Iya, Karakter. coba. Sebagai Pak Bogem itu kan ada adegan ayahnya ya. Ayahnya kan ini ya, Panglima ya. Di dalam Iya. cerita itu kan. Iya, atau Perwira Panglima lah, perang ya. atau perwira lah ya, gitu. Perwira, Kan itu bawahnya. salah satu yang dipenggal ya, bapaknya kan. Gitu. Iya. Jadi dia pengen apa ya, melakukan sesuatu lah gitu ya kalau aku lihat. Itu sih karakternya semua, bahkan ada satu adegan yang kayaknya aku harus nonton lagi. Kayaknya ada satu anggota salah satu yang pasti yang di bawah itu ya. Kayaknya ketakutan banget pas mau mulai, dia kayak mau bunuh diri sendiri gitu loh. Ada yang dia hancurin apa ya? Ada gitu ya? Hancurin Oh, ingat ada ya? kentang isi bom kan? Ah, Kalau nggak salah isi bom, meledakkan iya. kapalnya kan Bet- kena. Iya, dia sendiri itu kayak bom bunuh diri kan ya. Dia Ya. kok kayaknya udah nyerah gitu, udah pasti udahlah mati aja lah kita gitu kan. Nah, itu sih yang aku lihat. Sementara si admiralnya Yi Sun Shin-nya nggak nyerah sama sekali, tapi dia diem kan. Ya. Diem aja, aduh, itu keren. Karakternya kuat sekali lah, itu yang aku lihat. Makanya paling favorit. Nih, kita punya beberapa pertanyaan sih. Menurut kakak nih, Mm-mm. first impression-nya setelah nonton ini, itu gimana sih? Ya keren lah. Maksudnya apa ya? Ya pertama aku sebetulnya nggak begitu suka film perang karena ya kayak tadi kejam gitu ya, kejam dan apa. Ya. Tapi ini first impression-nya kuat sekali karakter seorang pemimpin. Ya itu yang benar-benar kelihatan. Yang kedua, kalau anggotanya udah nggak percaya, aduh itu udah kacau gitu loh. Tapi tadi dia kalau gimana? dari apa itu, kalau misalnya kita organisasi juga gitulah. Kalau salah satu Betul. nggak percaya, Betul. ya jadi Nggak percaya sama nggak pemimpin aja. selaras. Nggak. Iya. Benar, jadi nggak selaras. Sementara kan kita bisa lihat ya bagaimana yang semua orang di situ ada bagiannya kan. Pak Bogem yang harus mendayung gitu. Itu ada si Go Kyung-po ya. Go Ada. Kyung-po. Ada kan, dia juga ada di situ gitu. Nah, jadi maksudku mereka semua itu punya bagian masing-masing loh gitu. Yang namanya mendayung itu walaupun paling bawah itu nggak kalah penting. Makanya agak ini ya, sementara di kapal perang sebelah yang mendayung itu tawanan perang ya. Ya. Ya, tapi itu strategi lah. Yang ini kan yang mendayung itu tidak kalah penting daripada yang di atas gitu. Tapi itu kan harus satu kesatuan. Ya sama sih dengan organisasi. Lu nggak percaya sama pemimpin lu ya mau kemana kita kan gitu kan. Dan syukurnya beberapa itu kan kelihatan tuh yang di bawahnya Panglima kan dia bilang, tapi dia menyatakan keraguannya kan. Tapi ini bener nih gitu kan. Tapi walaupun dia ragu, dia laksanakan juga dan bener kan si Panglimanya sudah memikirkan. Jadi memang harus ada rasa percaya, tapi rasa percayanya kan juga harus datang dari prestasinya lah gitu ya. Namanya Yi Sun Shin udah menang perang berkali-kali, lu nggak percaya lagi lu mau menang sendiri kan nggak mungkin juga ya. Gitu. Itu first impression-nya itu sih kuat sekali. Karakter orang yang main di situ hanya nggak nyampe 2 jam ya filmnya kan, nggak nyampe 2 jam tapi itu karakter kelihatan satu-satu gitu. Penyampaian karakternya itu sangat menurutku sangat detail sekali kuat sih. Ya detail kuat sekali. Betul. Terus menurut kakak
Mungkin ada itu nggak apa satu apa ya yang dari pihak Jepang ada Mhm. nggak apa karak yang berkhianat itu menurut kakak itu karakternya itu gimana? Yang berkhianat yang ini ya, yang siapa sih namanya? Aku nggak begitu kelihatan detail sih dia akhirnya dia di kemana di lah jadi ngapain sih? Itu kan yang waktu si si pemberi pesannya itu kan datang kan, terus yang itu kan Ya, yang berbalik itu kan. Nah tapi ya dia melakukan apa sih? Kalau yang itu aku nggak dapet yang loh detailnya itu. dia Gin. itu kalau nggak salah yang di kapal yang sama samurai dia kan nyerang samurai kan, yang di kapal yang samurainya ke kapalnya Mm-mm. Yisun Shin. Terus dia Mm-mm. mau ngelawan Yisun Shin, terus awal kan diadang sama itu apa yang mata-matanya dia dari pihak Jepang. Lalu si samurai kan bilang, siapa kamu? Kamu pengkhianat. Oh ya selalu ada sih pengkhianat dalam segala situasi ya kan ya. Cuman berhubung dalam film ini kan pasti si pengkhianat tuh jadi yang bagus kan ya karena dia pro ke Ya, sini ya Iya. nggak sih? ya, Ya, ya itu lagi ada karakter pengkhianat, ada karakter aku malah nggak begitu detail loh itu. Nanti aku harus nonton lagi tuh liatin satu-satu tuh karakternya. Yang aku Wah, langsung nangkep yang kuat itu yang mati terakhir, yang penyampai pesan. Dia tuh sampai detik terakhir dia masih berjuang itu loh, yang oh iya istrinya oh yang istrinya istrinya sampai labe-labe gini. pesan. yang Iya, wah. tuh Itu luar biasa ya. Wah, dia kan pemberi i- pesan kan gitu loh. Dia ya pemberi pesan, dia tuh sampai simple. terakhir gimana, aduh. Kelihatannya Gimana iya caranya? simpel terus. Iya, gimana caranya supaya Tapi supaya Yang Koreanya ada di tahu laut ini tahu. isinya ini loh gitu ya ya. Ini itu isinya ini loh gitu. Jangan dia apa justru kalau dibakar kan justru makin meledak kan. Kan Iya. mereka malah Eh, menyerang kapal mesiu itu kan gitu. ya Wah, ini memang nggak bisa ditonton sekali ya. Harus ditonton berkali-kali terus oh kejadiannya gini oh gitu. Detail-detailnya terus susah nggak mungkin sekali lah. Keren banget. iya. di yang apa jadi kalau menurut saya sih setiap karakter itu kalau yang dari pihak Korea itu dia setiap penduduk Hmm. ambil bagian gitu loh. Iya, Dan betul. yang penduduknya biasa pun kan mereka ada yang melambaikan Iya. apa itu, Iya. terus ada Kain juga lah, yang kain. yang 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 kayak Iya, iya, ya betul, betul. ada juga kan yang cowok-cowok itu kan menarik pada narik, saat kapalnya ya, mau di Iya, di tengah kapalnya. pusaran. pusaran Iya, ditarik. jadi akhirnya mereka narik semua datang kapal-kapalnya kan. Ya, jadi Tuh mereka satu detail-detail kayak persatu. gitu tuh, keren. Mm-mm. Terus Jadi, ada detail di mana Park Bo Gum. Kalau detailnya Park Bo Gum ini dia kan awalnya kan dia nggak apa ya awalnya kan dia apa si Yi Sun Shin ini kan dia kayak sedikit kayak oh ya maksudnya dia sedikit meremehkan lah maksudnya oh iya ya kalau masuk dia kan kepaksa Iya, kan tak masuk kan iya, si Yi Sun Shin juga butuh anggota akhirnya ya udah kamu iya, asalkan kamu jadi dayung kamu tidak boleh pegang-pegang. iya, iya. Walaupun bagian dayung pun itu mempengaruhi hasil Mau, perang. mempengaruhi bener. Terus, pokoknya ini detail lah ya. Yang waktu ini yang lucu tuh kan suka gitu kan. Jadi yang semua rakyatnya tuh begitu melihat, mereka kan apa ya turning pointnya waktu itu kapal dikepung lalu di, meledakkan kapal depannya kan gitu maka maka dia menang kan ya, jadi yang tiga-tiganya itu Ya. hancur gitu itu kan turning point ya satu desa itu langsung penduduknya langsung ini yang ini ngambil pisau teman sebelahnya loh teman sebelahnya bingung pisau saya mana dia ngambil sebelahnya gitu loh lihat gak itu jadi maksudku kayak kayak gitu tuh kepikiran gitu loh dia nggak punya ya. pisau dia ngambil sebelahnya ngambil sebelah terus mereka lari bareng-bareng gitu kayak kayak gitu jadi apa ya kita sih jadi ikut bersemangat ya yang nontonnya jadi merasakan itu loh perubahan dari ketakutan jadi semangat kita juga ngerasakan gitu. Ya. Jadi detail-detail gitulah yang bikin Iya film ini yang yang iya udah bener
dikenang. recommended untuk ditonton. Apalagi yang Ini suka adegan kalau berdarah-darah, silakan. ini kalau nonton matanya harus dibuka lebar-lebar ya mungkin. Betul. Pakai, iya betul. Diperhatiin sambil mikir, Bener, nonton sambil mikir. betul. Iya, ini berpikir strategi tapi ini siapa tadi? Ini siapa? Ya. Jadi bukan berpikir yang dark gitu ya, enggak gitu. Iya. Berpikir yang psikologis enggak, tapi ini lebih mikir nih tadi siapa? Ini siapa gitu loh. Banyak banget karakternya kan? Iya. Filmnya ini film berbobot ya. Yap, Film yap. berbobot. Sangat. Ini banyak award-nya kan? Film ini dapat banyak penghargaan ini loh. Aneh. Iya. Mendunia kan ini film ini internasional kan? Iya, sudah dapat Iya. ini sudah Box office? ditonton berapa juta kalau nggak salah. Judulnya. Iya, Oh. benar. Ya, well, Wikipedia tells us all ya. Jadi mari kita cek di Wikipedia. Ya. Iya, tapi ya ini film ini nggak main-main gitu loh. Ini internasional. Emang dibuat langsung menyerupai kejadian masa lalu lah. Itu. Jadi Betul. setiap karakter, terutama karakter Lee Sung Shin ini dia mungkin dia mendalami itu butuh waktu nggak sebentar ya sebelum film syuting ini. Dia Oh, ya? butuh waktu untuk karena dia kan harus menjiwai kan sama seperti Kapten Lee Sung Shin ini kan. Ya, Kisahnya ya. kan harus maksudnya at least nggak melenceng dari sejarah kan. Karakternya aktor utama ini menurut saya sangat bagus ya, maksudnya berkelas Ya. lah, intinya berkelas. Betul. Dan Ya. kalau menurutku editingnya juga di tahun seperti itu juga udah baik sih. 2014 ya. Iya. Masih lampau lah. Belum Halus ya. editing yang iya. Halus. Karena- Walaupun kan sebenarnya nggak terlalu banyak ini kan, lebih banyak di laut gitu ya. Laut Iya. perang gitu ya. Nggak ada terbang-terbang maksud gua. Dan Terbang sana terbang sini kan nggak ada gitu-gituannya kan. keren dan banget. yang bagian kepala-kepala itu benar-benar kelihatan nyata sih. Maksudnya kelihatan nyata. Biasanya kan orang kalau Indonesia kan kadang kan pakai boneka Iya. yang kayak kelihatan banget gitu loh Betul. boneka. Nah, Iya. asli ya. Ini kelihatan banget kepala ya. Iya. Mukanya maksudnya Real. mata Real. dari alis detail semua Iya. detail banget tuh. Iya. Ya bagi yang tidak keberatan menonton film dengan kekejaman sejenis itu ya, kepala dipenggal banyak, jadi ya silahkan. Kalau nggak tahan ya jangan ya. Ini serem nih, iya. Namanya film perang ya, bukan Iya. film romcom kan? Iya. Terus di sini mungkin juga kalian misalnya untuk yang mau belajar bahasa Korea juga kalian juga percakapan dari yang film ini itu juga banyak dari percakapan bahasa Korea yang seperti formal gitu. Ya, Oh. formal. Oke. Lebih ke formal sih. Karena ini dengan atasan lah, lebih halus dari segi oke. bahasa gitu. Ya, seperti kita sama Otto sama Angkat Kak atasnya. Jo itu lebih formal lah. Itu dari kita sih. Ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Jo untuk review film kali ini. Ya enggak sih. Ya aku sih sukanya jarang-jarang ya. Aku sangat jarang nonton film genre kayak gini ya. Apalagi kayak Sagek juga nggak begitu nggak begitu suka ya.
Nggak- emang Ya, emang nggak doyan gitu ya. Tapi sebenarnya kisah ini sejarah-sejarah ini kan banyak mengajarkan banyak hal gitu. Terutama ya, kalau film ini mengajarkan soal kesetiaan pada negara, kesetiaan pada pemimpin, kepercayaan gitu ya. Dan aku juga melihat sisi manusianya sih di sini. Bagaimana dia sebelum perang itu kan ada yang dia tidur lalu mau dibunuh sama anggotanya sendiri. Itu kan dia sebenarnya dalam dalam mimpinya itu dia ketakutan ya. Dia kan ya, mimpi si Yi Sun Yin ini bermimpi ketemu dengan anggota-anggotanya yang sudah dipenggal, sudah mati duluan gitu ya. Jadi dia merasa kalian kemana gitu. Dia kayak ya itu menurutku menggambarkan rasa bersalahnya, rasa takutnya gitu. Jadi film ini walaupun eh, sebagian besar itu bercerita tentang strategi perang, tapi juga melihat sisi manusia seorang pemimpin yang juga bisa takut. Apalagi, nah ini kan ada nih adegan apa yang paling berkesan gitu ya, itu kan. Aku tuh ya, paling suka yang waktu mau mulai perang. Itu ada yang gemetar, ada yang apa gitu. Oh, itu kan sisi manusianya. Apapun ceritanya mereka bukan ya, robot kan, apapun ceritanya mereka walaupun mukanya tuh tanpa ekspresi, mereka manusia yang ketakutan itu gemetar apa semua ragu gitu. Tapi begitu jalan katanya udah nggak ada yang mikir main ya udah gitu. Jalan terus ya, nggak boleh laksanakan. ya laksanakan nggak ada cerita mundur gitu loh. Ah, itu sih buatku ya film ini kerennya di situ. Jadi Gitu deh. percaya apa sedikit bicara banyak tindakan. Percaya Ya, sedikit bicara banyak tindakan. Ya, ya, ya. Keren, keren banget ini. Mungkin dari Rio menurutmu eh, apa ya strong point apa dari film ini? Strong point maksudnya dalam hal bisa dalam bentuk adegan ataupun juga bisa dalam bentuk suatu nilai ya yang bisa kita ambil. ah, kalau dari aku sih ya, setelah nonton film ini, terus aku bandingin sama dengan artikel-artikel tentang Lee Sun Sin nih. Ini Mhm. aku ada 3 kesimpulan lah, ada 3 inti lah nilai yang dari Admiral ini. Yang pertama itu Mhm. kerendahan hati. Kerendahan hati emang setiap orang itu harus ada sih. Jadi nggak selalu apa itu orang itu egonya dinaikkan. Jadi kerendahan hati itu harus. Yang kedua itu daya pengamatan, analisa. Nah ini Hmm. penting untuk sekarang, apalagi zaman-zaman modern ini. Daya pengamatan itu sangat sangat penting. Ketika kita ada problem apa, kita harus analisa apa penyebabnya, solusinya Hmm. gimana, Hmm. terus ke depannya gimana after itu. Nah itu nilai nomor 2 yang penting. Yang ketiga keberanian. Semua orang harus berani mencoba, entah itu berhasil atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting itu kita berani untuk mencoba. Itu yang Ah, itu nilai 3 nilai itu selaras dengan nilai-nilai kehidupan di zaman kita sih, kita ini. Jadi kita haruslah mencontoh 3 nilai itu untuk kedepannya. luar biasa, Bang. Keren. Nah, Oh ya, terlalu terus formal kalau ya, dari Kak Jo, tapi Enggak emang dong, emang itu, emang itu. ya Emang aja. Kok formal semuanya sih? kayaknya. Mm-mm. terlalu tegang. Tapi ya emang Ini lagi review film loh ini, bukan lagi iya. emang lagi perang aja. Kayak lagi perang sama Isun Sin aja lu. Apa Yesus sih? Mungkin kita sudah Iya. kalah ya. Oh enggak, aku udah tahu aku tuh bakal di lebih bawahnya tempat itu para pendayung itu lagi nangis di bawah selimut itu udah jamin gue. Gak mungkin keluar terus serem Iya, banget juga. itu kisah nyata. Kita Hmm. sekarang aja dengan kondisi yang di zaman sekarang aja kita ada kejadian apa-apa itu sudah Ya, ketakutan ya. Belum sampai ya, ya perang. betul. Nah, itu Belum di sampai perang, apalagi yang di betul. saat kondisi saat itu di mana dia melihat banyak rekan-rekannya mati di kapal itu, terus Iya, kapalnya bocor iya, kan. Kapalnya bocor, iya, terus si pendayung itu kan nutup dengan apa kayu lalu ditabrak lagi kan. iya. Ya itu sebenarnya
apa ya, mentalnya mereka apa ya, kuat Iya sih. sih. Kalau yang di Iya, kapal betul. itu. Ya, Dan di laut ya, dan di laut Eh, gitu loh. bukan di darat ini, di Bukan di laut yang darat, di tekanannya laut. lebih Iya, gue. tinggi Kita lah. kita adem-adem aja bisa mabuk ya, nggak mau. Terus itu apa tuh meriam-meriamnya itu kan dilempar tuh kan ke bawah kan, keluntung gitu kan kayaknya ringan kan, begitu ditarik yang narik 6 orang, seret gitu loh, berat banget berarti itu kan. Luar biasa ini kalau udah kisah perang mah. Terus menurut kakak kan Kak Cho ini kan sebelumnya nggak suka ya film perang atau Ya, sebelumnya suka? Nggak suka. Terus ya Tapi so-so lah. Kalau bisa memilih nggak nonton gitu. Kalau ada pilihan itu udah terakhir gitulah. sudah terakhir. Udah sebelumnya terakhir, sudah udah terakhir pernah, film perang. kalau boleh tahu sudah pernah nonton film Korea untuk perang, subgenre perang Selain sebelumnya? selain inilah, selain ini. Ya, Enggak enggak. kayaknya. Enggak kayaknya. Nah, jadi ini Enggak. di awal ya. Ini adalah film perang Awal. perdanaku. Hui. Semoga bukan terakhir ya. Semoga bukan terakhir. Betul. Nanti kalau ada ini ya, kasih rekomendasi ya, yang mana yang lain gitu, yang keren-keren kayak gini. Ya. Jadi menurut kakak, kakak kan sering lihat drama, apalagi Ya. komunitas drakor kan. Nah itu Mm-mm. kalau kakak lihat dengan kisah film ini, maksudnya apa yang membedakan dari drama? Maksudnya kalau drama yang jenis action ataupun perang itu apa? Ini kan hanya satu, maksudnya kalau nggak salah durasinya 1 jam 50 menit. Kalau drama kan Ya, lebih panjang. Korea Ya. kan. betul. Nah itu menurut Ya, kakak apa? kalau bedanya pasti ya, kalau film ya kisah 16 episode disatukan dalam 2 jam ya kan ya. Iya. Ya kan, kalau misalnya drama itu satu episode aja bisa 1,5 jam kan, gitu. Ya. Apalagi kalau yang di sagek ini sejenis sagek lah ya ini, bisa Ya. dibilang sagek kan. Eh Kalau yang lagi rame itu yang sekarang The Alchemy ya. Yang sayangnya The Alchemy sayangnya Soul. aku nggak nonton. Sayangnya aku nggak nonton. Aku nontonnya ini Attorney Woo. Kan gue genrenya cemen-cemen gitu kan, gitu. Tapi yang bedanya kalau drama itu ya bagaimana si pembuat filmnya bikin flow mulai dari episode 1 sampai terakhir itu naik turunnya kan bagaimana ya. Berbeda kalau jadi dia harus bisa tetap, yang sering kejadian tuh kan kita di episode misalnya ya pertama masih nangkep gitu, atau pertama udah basi, atau Ya. kita lanjutin sampai 3 tapi kok makin lama makin dragging kan gitu ya. Nah itu memang Ya. bedanya kalau penulis drama, dia mesti bisa bikin penontonnya tetap stay tune gitu loh sampai akhir. Berarti harus ada konflik. Kita paling suka kan setiap episode tuh ada drama, ada konflik baru, atau ada perkembangan dari ini jadi apa. Jadi jangan konfliknya itu terus 3 episode nggak maju-maju, nggak ngerti kejadian. Nah itu bisa untuk drama genre apa aja sih. Bahkan romance pun kalau misalnya itu aja ceritanya juga ditinggal itu sama penontonnya kan. Iya. Nah berbeda Ratingnya dengan turun. film. Ratingnya langsung turun. Ini aja 3 episode ngomongin ini terus nggak kelar-kelar gitu, nggak maju-maju kan, males gitu kan. Cukuplah kita nggak move on di dunia nyata ya, masa di drama juga kita nggak move on Iya. kan. Nah jadi kalau film nggak sampai 2 jam dia cepet kan, dia cepet banget ininya gitu. Itu aja sih bedanya menurutku. Tapi karena dia cepet, detailnya harus lebih intens gitu kan. Iya. Kalau drama kan lebih slow, kita nontonnya sejam, besoknya nonton lagi, besok nonton lagi gitu. Itu masing-masing dengan apanya ya, dengan tantangannya masing-masing lah. Gitu sih ngeliatnya antara drama sama film. Tapi udah pasti lebih sering nonton drama daripada nonton filmnya. Filmnya sekarang ya mulai rame, mulai banyak kan. Ya. Mulai lebih banyak Tapi- ya, masuk ke Netflix, masuk ke View kan. Kalau dulu kan nggak begitu gitu. Ya. Kalau film ini juga apa itu Kak, apa? Dia menaruh apa? Kadang kan apalagi ya film yang dari kisah nyata itu kan dituntut. Oh, ini alurnya seperti ini. Jadi kan kadang gimana cara produser nyatuin jadi jalan cerita yang cukup waktu dengan durasi terbatas Iya, gitu. iya, betul. Itu yang Itu yang sulit, betul. Makanya sering kalau buku dijadiin film jadi ngaco ya. Ya. Jadi hilang kan, jadi hilang ceritanya gitu.
Kayak drama yang kemarin tuh, yang Snowdrop. Mungkin kakaknya tahu. Nah, Aku tahu itu banyak kontroversi ya, itu. ya seperti Itu di itulah. awal ya kontroversi padahal belum nonton sampai akhirnya. Akhirnya. Iya, biasa itu. Netizen kan selalu benar, apalagi K-tizen kan? Jadi itu. Kita initizen ya? Oh, Eh, initizen. Ini Ini sih. Ini apa ya? apa kita ya? Netizen. Nggak tahu gue. Netizen. Netizen lah kita. Gitu ya, selalu lah mereka ini. Itu ya, aku maksudku begitu banyaknya kritik kan, penonton drama Korea dan film Korea ini cukup kritis ya. Secara Ya. politiknya juga, Ya. secara budayanya juga gitu. Tapi mereka tetap aja jalan ya gitu. Maksudnya regardless itu semua, mereka tetap aja nggak ada produksi nggak kelar-kelar gitu. Tiap bulan ada yang baru gitu loh. Keren banget. Dan mereka budgetnya mereka berani. Kalau Berani. di sana. Kalau di Indonesia kan kadang kita budgetnya tidak nggak berani karena kurang sponsor atau gimana. Nah, investasinya kurang lah. Gitu. Ya, hasil efeknya pun yang contoh film perang Indonesia, efeknya kan juga walaupun disuruh syuting di laut ya, mesti kadang efeknya kalian tahu nggak yang green layar hijau itu kan banyak pakai layar hijau itu benar-benar Iya, kelihatan green kalau itu seperti seperti gambar gitu loh, seperti editan. Iya. Kalau Iya. kalau yang di sini kan nggak seperti editan kan, gelombang lautnya. Iya. Betul. Banyak mayat tentara yang ngambang. Ada di bawah tanah diambil scan dari bawah itu, bawah kapal itu kan ada mayat ngambang, panah, macam-macam. Iya. Kayak full banget Iya. itu, lautnya. Ya selalu keren sih film dan drama mereka. Makanya begitu kita ngelihat drama atau film yang karakternya ngaco atau nggak nyambung atau detailnya nggak nyambung, ada filler yang nggak jelas, kita langsung nggak suka kan, karena rata-rata tuh yang gini gitu modelnya gitu. Keren banget lah. Ya, menurut kakak apa yang bisa dicontoh oleh industri film Indonesia dari film terutama untuk film Indonesia yang bergenre perang ya, perang. Nah, improve-nya lah. Secara spesifikasi genre perang nih, apa yang perlu? Sesungguhnya saya takut berkomentar. Saya takut berkomentar karena saya bukan orang perfilman. Ini semata-mata pendapat penonton ya. Iya, pendapat lah. Semata pendapat penonton lah ya. Bukan cuma film perang, aku rasa yang bisa ditiru adalah detail dari cerita, detail dari karakter gitu. Dan entah kenapa film dari semua drama dan film yang ku tonton, bisa dibilang 80% ya, itu sampai pemeran pendukungnya pun aktingnya kuat gitu. Itu nggak ada yang iseng-iseng, nggak ada yang misalnya misalnya Attorney Woo ya, aku nonton ya, itu kan hakimnya bolak-balik ganti ya, hakim bolak-balik ganti, paniteranya bolak-balik ganti gitu. Itu semua kan aktingnya, juri juga bolak-balik ganti kan, berarti dia jangannya cuma muncul sekali kan, tapi aktingnya tuh enak, ngelihatnya tuh real gitu. Nah itu yang jarang kita temui. Iya, jarang kita temui di film kita atau drama kita gitu. Kalau sudah yang jadi suka yang bagus tuh hanya pemeran-pemeran utama. Wah, kalau ini kan semuanya mendukung ya gitu ya. Jadi situasinya, settingnya tuh jadi gitu. Itu sih yang aku pengen yang bisa ditiru ya, improvement adalah detail gitu. Detail, actingnya, ceritanya, settingnya, semua tuh yang kecil-kecil tuh yang membuat itu jadi satu yang kalau ditonton tuh enak banget. Itu sih dari aku personally ya, pribadi. Ini nggak ada hubungannya sama saya bukan profesional. Disclaimer saya bukan profesional film, jauh lah. Kita pendapat dari penonton lah. Ya, dari penonton, sebagai penonton. Kita kan tujuannya ini untuk sharing, untuk membagikan kepada para penonton sekalian. Misalnya kalian apa sih, maksudnya pengen spoiler, pengen tahu jenis filmnya, terus apa, maksudnya kalian siapkan mental untuk nonton film ini. Jadi yang
Betul. Yang kadang kan ada yang trauma dengan darah-darah gitu. Iya, betul. Apa dipikirkan untuk nonton lagi. Iya, karena ini cukup detail loh. Kalau aku rasa nonton di layar lebar, ini seru banget pasti. Gaplok-gaplokannya tuh. Kalau boleh tahu, mungkin kakak bisa sharing mempromosikan drakor Class. drakor yang kakak. Iya, silakan. Ada kegiatan juga depannya. Oke. Saat ini Drakor Class intinya kami adalah kumpulan tulisan yang terinspirasi drama Korea. Tidak hanya drama tapi film, budaya, daerah wisata di Korea. Teman-teman boleh baca di www.drakorclass.com. Kami juga ada Instagram Drakor Class. Lalu ada TikTok, ada YouTube, ada Twitter, Facebook, dan sekali sebulan kita mengisi segmen Johayo Show di RPK FM. Setiap hari Sabtu minggu keempat ya, setiap minggu. Nanti ini aja pantengin aja Instagramnya Drakor Class, kita pasti share semua event-event yang kita punya gitu. Dan kita juga membuka ini loh buat yang mau penulis tamu, kalau ada yang mau nulis teman-teman KSI atau pendengar siapapun nih yang mau menulis boleh kirimkan tulisan kalian yang terinspirasi dari budaya Korea apapun itu. Nah nanti kita akan kita akan diedit dulu pastinya, maksudnya kita lihat dulu ada syarat-syaratnya, itu juga syarat-syaratnya ada kok di Drakor Class kita share. Kalau mau nulis silahkan email ke email kami drakorclass@gmail.com. Bro, bagi teman-teman yang hobinya nulis nih, bisa tuh join ke Drakor Class dan kirim. Kak, mungkin kalau ada yang tulisannya bisa join. Kan Saya tulisannya jelek, Kak. Saya tulisannya jelek, apakah bisa join? Jelek itu gimana ya? Relatif kan ya, dari segi apa gitu kan, maksudnya sebenarnya menulis itu nggak sulit kan ya. Coba sombong banget gua. Menulis itu kan cuma nulis gitu ya, tapi kan kita kadang suka ragu ini cukup baik nggak gitu. Kadang-kadang coba aja nulis aja dulu gitu. Kita paling syarat-syaratnya kita lebih teknikal sih, minimum 500 kata, penulisannya bagaimana gitu itu. Tapi ide-idenya pasti yang penting kan ide ya, yang mau ditulis apa gitu. Nih Arni nih, teman KSI itu Arni udah nulis buat Drakor Class. Keren nih tulisan Arni. Ya, dia nulis tentang hanbok, tentang baju-baju tradisional Korea tuh dan sejarahnya, keren banget. Ya Arni ya, ini pasti Anda menonton Arni. 4 ya nih, 4. 4 tulisan nih. Siap, nanti bisa Itu. Satu. Dan ada podcast, jangan lupa ada podcast Drakor Class di Spotify. Di Spotify. Tuh. Ternyata banyak juga ya acara kegiatan dari Drakor Class ini. Dan teman-teman bisa join tuh, selain di nulis, di podcast. Ya, Biar lebih berkembang lah ilmunya gitu. betul. Jadi kita nonton itu nggak sekedar kayak tadi ya bahasan kita tentang karakter, tentang nilai-nilai yang dapat dari film ini, ada 3 kan gitu. Jadi banyak hal sih kita bisa belajar dari film dan drama Korea ini. Baca aja tuh drakorclass.com. Selain kita ngebucin, itu kan wajib ya. Kita tuh punya ini loh, kita punya semboyan bucin total kok gue lupa lagi. Bucin totalitas, tidak lupa prioritas tuh. Jadi kelar dulu tuh kerjaan semua, kelar dulu, rewardingnya nonton drakor dan nulis gitu ya kan. Kak, mungkin ada pertanyaan, misalnya dia dia nggak suka dia pengen tahu ada drama Korea. Nah, tapi dia kirimkan artikel ke kalian. Lalu apakah misalnya drama A, lalu apakah artikel itu maksudnya pasti di-upload di sosial media?
Kita baca dulu. Kan kita baca dulu karena isinya kan jadi tanggung jawab drakor kelas juga kan gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak usah ragu, pasti kirim aja dulu gitu loh, kirim aja dulu. Kalau mau lihat gimana sih contoh tulisan yang biasanya bisa ditayangkan, dibaca dulu drakorkelas.com-nya kan gitu, kurang lebih ya kan, artikelnya apa gitu. Kita juga banyak hal kok, kita misalnya mau yang aman gitu ya, yang nggak terlalu topik-topik sensitif, mungkin bisa bahas tentang tempat-tempat wisata di Korea juga bisa kan gitu. Soalnya topiknya nggak terbatas lah, tentang Korea ini kan nggak terbatas, banyak sekali yang bisa dibahas. Makanan tuh, mungkin ada yang mau bahas resep tentang satu bahan tertentu, boleh gitu loh, banyak lah. Kirimin aja dulu tentang makanan gitu kan banyak. Nah, betul tuh, kayak kata ini Abang Rio tadi, jangan takut, maju dulu ya kan Bang ya. Iya. Yang penting nyoba, ya nggak? Salah, bener, nanti lah itu. Soal tayang nanti tuh nulis dulu. Nanti tayang itu lama-lama. Wah. Ya mungkin Rio, Pak Ketua bisa di-announce lagi mengenai event-event. Ya. Jadi setelah ini untuk perkiraan sekitar tanggal 4 dan 14 September kita bakal ada kegiatan. Yang pertama nonton offline. Itu nanti lebih detailnya kalian bisa lihat di IG Sagejol. Tapi ini khusus teman-teman KSI atau umum yang ada di sekitar Surabaya, Sidoarjo dan lain-lain di Jawa Timur lah intinya. Itu bisa nonton offline dan gratis. Kita Itu beri 10 tiket adalah gratis. ya 10 tiket gratis dari kita. 10 tiket gratis. Jadi kalian kalau mau join segera daftar. Ya. Tunggu update info lebih lanjut lah nanti di IG Sagejo. IG. Ya. Dan nanti di tanggal 14-nya kita ada review juga, tapi bukan di IG. Ini lebih ke webinar, bukan webinar sih, cuma dia sharing-sharing kecil lah, sama nonton bareng sebelumnya oleh temannya mentor kita orang Korea. Dan juga nanti mungkin ada hadiah untuk para peserta aktif bertanya pada saat webinar. Ya, untuk hadiahnya nanti kita, dan info-info lebih lanjutnya kita share di IG Sagejol juga. Gitu. Mungkin teman-teman dari Drakor Kelas juga bisa join. Nanti ada link pendaftarannya. Oke. So bisa ikut juga nonton offline untuk yang anggota yang di daerah Jawa Timur. Ada loh anggota kita di Jawa Timur. Silakan. Di Malang, Surabaya. Kita persilakan lah, biar kita ramekan acara unit kita tahun ini, biar beda. Karena semoga ini sukses loh acaranya. Tahun kedua kepemimpinan saya. Soalnya tahun depan udah beda kepemimpinan gitu. Oke. Semoga sukses. Semoga sukses. Berterima kasih lah untuk Drakor Kelas karena sudah bisa ikut join lah hari ini. Itu. Sama-sama, kita juga senang sekali diundang. Kemarin tiba-tiba Arni punya ide seperti ini. Oh, teman saya punya itu grup atau organisasi lain ingin join. Oke, kita persilakan, kita cari waktunya, kita cari rekomendasi filmnya, kita tawarkan, ya akhirnya bisa terlaksanakan pada hari ini. Saya sungguh sangat terima kasih. Sama-sama. Mungkin mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis lah. Nggak apa-apa, kan udah diganti dengan 4 artikel, nggak masalah. Ya, nanti itu urusan nih. Teman-teman. Enggak. Oke. Kalau kalian lagi saya sangat minta maaf itu tadi ya. Iya, dimaafkan. Biasa namanya juga internet. Biasa itu. Ya.
Ya mungkin terima kasih di para pemirsa yang udah join review film kita kali ini. Ini juga merupakan kolaborasi pertama Sagejo dengan Drakor Class, Drakor. Nah, kita berharap semoga kedepannya ada kolaborasi bersama yang lebih baik Yap. kedepannya. Pasti. Rio, Ketua, silakan penutupan. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya sangat berterima kasih udah menemani malam minggu kita dengan review film singkat ini. Mungkin dan juga beberapa makna dari film ini mungkin yang bisa kita ambil dan kita implementasikan di kehidupan kita. Itu. Dan saya sangat banyak mohon maaf karena kendala teknik. Dan selamat malam teman-teman. Selamat menikmati malam minggu. Terima kasih. 안녕히가세요, 여러분. 안녕히 가세요. Annyeong. Terima kasih.